Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita akan memperingati Hari Alzheimer sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September. Alzheimer adalah sebuah penyakit yang tidak hanya mempengaruhi ingatan, tapi juga kehidupan para penderitanya serta orang-orang di sekitar mereka. Tentunya kita akan membahasnya langsung dengan ahlinya, yaitu bersama Dr. Ivan Kurnianto, spesialis neurologi Vina. Langsung saja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo Mbak Despira, ketemu selamat lagi pagi. kita. Iya sudah lama nih gak main ke sini ke OBS. Saya senang deh dokter bisa datang lagi ke sini. Iya, senang memperkenalkan juga, Mbak diri Despira. lagi dok untuk sahabat OBS, takutnya lupa, tapi kayaknya nggak akan lupa deh ya sama dokter. Halo selamat pagi semua sahabat OBS. Perkenalkan saya Dr. Ivan Kurnianto, spesialis neurologi dari RSUP Dr. Sita Nala. Oke dok, rame ya dok pasiennya? Alhamdulillah. Ya begitulah Mbak Despira ya. Bagaimanapun juga kan penyakit neurologis itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu peran kami dari dokter spesialis neurologi RSUP Dr. Sita Nala tetap harus memberikan pelayanan yang prima. Ini kan membahas Alzheimer ya dok. Aku mah taunya kan itu apa namanya pikun, lupa gitu ya dok ya. Itu apa sih perbedaannya dok? Maksudnya? Nah sebenarnya lupa sama pikun itu suatu hal yang berbeda. Oh beda dok. Kita nih kalau seandainya lupa, kadang-kadang mudah aja terjadi karena kita kurang konsentrasi atau mungkin kurang atensi, kurang makan atau lagi ngantuk. Kita bisa aja lupa nih, tapi itu dalam satu waktu. Nah ketika dia mengakibatkan suatu kondisi yang namanya pikun, hal tersebut atau lupa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada activity daily living. Jadi kehidupan sehari-hari orang tersebut. Misalnya yang awalnya orang tersebut masih bisa bekerja, jadi nggak bisa bekerja karena sering mengalami masalah akibat kelupaannya. Lupa gitu. itu ya dok ya. Jadi, tapi itu masih manusiawi ya dok. Nah ya. kalau lupa biasa manusiawi. Yang penting ingat lagi, ingat jalan pulang, ingat kehidupan. Sampai nggak lupa pulang ya dok. Benar sekali. Saking cinta aja kan dok sama Sita Nala, lupa saya mau pulang. Waduh jangan dong. Oke dok. Jadi beda ya pikun sama lupa tuh berbeda. Ketika suatu kondisi lupa mempengaruhi activity daily living seseorang, itu adalah suatu hal yang patologis atau yang kita sebut sebagai pikun. Oke dok. Ini kan membahas Alzheimer ya dok ya. Aku kan orang awam gak ngerti ya. Sebenarnya Alzheimer itu apa sih dok? Sebenarnya Alzheimer itu suatu kondisi patologis atau yang kita sebut sebagai penyakit. Dia merupakan salah satu jenis dari demensia. Demensia itu sendiri adalah gangguan kognisi yang tadi mempengaruhi activity daily living dari seseorang atau pasien tersebut. Nah, ketika domain kognisi yang terpengaruh atau yang paling pertama terjadi adalah kelupaan atau memori, gangguan memori, itu yang disebut sebagai Alzheimer. Jadi Alzheimer itu merupakan suatu penyakit dengan manifestasi klinis atau keluhan utama, yaitu kepikunan atau mudah lupa atau gangguan memori yang mengakibatkan gangguan daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari pasien atau orang tersebut. Intinya mah gangguan memori ya dok. Iya benar. Mengganggunya ke otak gitu. Berasal dari otak juga memang. Makanya berobatnya harus ke neurologi ya dok ya. Terus apa sih dok gejala awal dari Alzheimer ini? Pikun lah, aku mah bahasnya. Iya boleh. Aku taunya pikun dok. Pertanyaan bagus mbak. Untuk gejala awalnya itu adalah pasti gangguan memori atau gangguan ingatan. Mungkin ada banyak di film-film ya yang tiba-tiba dia mengalami kelupaan atau gangguan memori. Nah, betul. Itu sebenarnya kalau Alzheimer dia bertahap terjadinya. Jadi dia makin lama bertambah buruk untuk gangguan memorinya. Dan biasanya adalah kesulitan untuk mengingat hal-hal atau suatu ingatan yang baru. Jadi kalau yang lama-lama itu malah ingat dia. Tapi untuk yang baru-baru menyerap informasi itu dia bermasalah. Jadi bukan kayak lupa ingatan untuk masa lalu. Bukan. Saya baru mau bilang dong, ingetnya masa lalu aja gitu ya dok. Justru malah ingetnya masa lalu. Bahaya memang. Bahaya itu ya dok ya. Itu biasanya menyerang siapa aja dok? Kalau pikun itu saya taunya orang tua gitu dok. Nah memang dulu kepustakaan yang lama itu mengatakan bahwa penyakit Alzheimer itu terjadi pada usia senja atau di atas 60 tahun. But sekarang ini akhir-akhir ini adalah
lebih sering atau mulai sering dialami pada usia yang lebih muda lagi, atau yang kita sebut sebagai yang onset dari demensia Alzheimer itu sendiri. Bisa terjadi pada mulai usia 40 sampai 50 tahun, tentunya dengan berbagai macam faktor resiko yang mendasari. Betul. Tadi kan berbicara faktor resiko. Itu apa aja dok yang bisa kena pikun itu, apalagi tadi di usia 40 tuh ya sudah mulai itu dok. Pertama adalah mulai dari peran genetik, itu nggak bisa disingkirkan. Jadi apabila ada riwayat keluarga mengalami kepikunan, sudah pasti ada rentan untuk mengalami hal tersebut di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah faktor misalnya gangguan pembuluh darah. Misalnya nih kayak darah tinggi atau hipertensi, kencing manis, kemudian juga ada riwayat trauma kepala, itu juga bisa mempengaruhi. Atau mungkin ada penyakit sebelumnya seperti infeksi dari sistem saraf pusat, itu juga bisa mempercepat gitu. Tapi memang dari Alzheimer itu sendiri, kalau kita bicara Alzheimer, dia merupakan penyakit neurodegeneratif. Jadi adanya kerusakan neuron atau sel otak yang terjadi secara progresif. Nah, selain tadi penyebab dari yang didapatkan itu, ada juga penyebab-penyebab lain atau faktor risiko lain. Misalnya nih, konsumsi alkohol. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian merokok, itu juga bisa. Alkohol, rokok ya, harus dihindari tuh ya dok. Iya. Tapi kayaknya untuk kalangan anak muda sulit itu dok. Kata Bang Roma juga bilang kan, judi sama alkohol terus dihindari. Iya. Terus tadi juga aku dengarnya dari dokter faktor keturunan ya dok ya. Terus kalau dari gender ada nggak sih yang mempengaruhinya juga, kayak lebih utama kayak perempuan yang lebih sering lupa gitu dok? Kalau untuk penelitian sampai saat ini tidak ada perbedaan yang bermakna antara laki-laki dan perempuan. Artinya kerentanan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja gitu. Jadi memang harus tetap waspada baik gender laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang menariknya nih ya, ternyata itu ada faktor resiko lain. Apa tuh? Yaitu adalah stres. Stres juga ya. Iya. Jadi manajemen dari stres itu mempengaruhi juga. Kalau misalnya dia rentan terhadap stres, itu bisa rentan juga untuk terjadi kerusakan otaknya, sehingga mudah lupa atau penyakit Alzheimer itu lebih cepat terjadi, mungkin saja terjadi gitu. Jadi harus meminimalisir rasa stres. Betul itu banget. Ya, gitu. Enggak, saya juga jadi takut karena saya sekarang sering lupa karena sering kebanyakan stres kalian. Curhat dia. Sekalian lah ya dok. Terus nih kan Alzheimer ini apakah mempengaruhi fungsi otak juga nggak dok? Iya, memang pada dasarnya adalah fungsi otak itu selain untuk mengatur pergerakan, mengatur komunikasi, dia juga mengatur tadi fungsi kognisi. Fungsi kognisi itu pada dasarnya adalah suatu fungsi dari otak untuk manusia dapat berinteraksi dan menjalankan fungsinya. Nah, ada 5 domain utama dari kognisi. Pertama adalah atensi atau perhatian. Kemudian ada juga bahasa. Jadi kayak kita nih untuk ngobrol-ngobrol gini, kita harus memahami bahasa kita. Yang mudah diingat kali. Iya. Kemudian memori. Kemudian ada fungsi eksekutif atau fungsi perencanaan, dan terakhir adalah visual spasial. Nah, ketika dia itu mengalami suatu proses kerusakan atau patologis yang terjadi di otak, ada beberapa fungsi kognisi tersebut yang mengalami gangguan. Nah, apabila dia misalnya ditandai dengan adanya penurunan dari volume hipokampus yang merupakan salah satu bagian dari otak, dapat mengganggu fungsi memori. Hal tersebut yang bermanifestasi atau berdampak pada penyakit Alzheimer. Gitu Mbak Desvira. Tuh, apakah Alzheimer ini bisa dicegah nggak sih dok? Wah, jawabannya tentu bisa. Pertama adalah tadi, karena kan sebenarnya faktor yang berperan untuk tidak dapat diubah hanyalah genetik. Tapi ketika genetik itu ada dan kita berusaha untuk meminimalisir faktor-faktor risiko lain yang dapat dirubah, misalnya apa? Tadi konsumsi alkohol, konsumsi rokok, kemudian menghindari penyakit-penyakit vaskuler seperti hipertensi, kencing manis, itu tentunya adalah salah satu tindakan preventif atau pencegahan agar fungsi otak dapat berjalan baik. Kemudian yang kedua, bisa juga dicegah dengan menghindari atau memanajemen dengan baik atau mengelola stres itu sendiri.
Artinya kelola stres dengan baik ya. Iya. Dok, ya. Terus yang ketiga, cukup istirahat, itu juga penting. Karena otak juga butuh istirahat ya. Benar Dok. sekali. Dan yang terakhir adalah ketika kita memasuki usia yang senja, aktivitas otak atau latihan otak itu tetap penting. Jadi memang baiknya adalah tetap harus memiliki hobi ataupun dilakukan istilahnya pemanasan otak lah atau brain gym. Misalnya nih kayak ngisi TTS salah satunya, atau itu baik baca, ya, TTS itu. atau ya kita ngobrol-ngobrol berinteraksi Kayak dengan gini orang. nih, Dok, berinteraksi. Itu kan juga mempengaruhi juga Iya, dari fungsi betul. otaknya, gitu Mbak Rizky. Terus nih ya Dok, menurut dokter nih sebagai dokter spesialis neurologi, melihat Alzheimer ini perkembangan dari ke waktu ke waktunya tuh kayak gimana sih Dok? Kalau untuk dari insidensi atau prevalensinya memang semakin meningkat. Mungkin hal tersebut karena awareness atau perhatian dari masyarakat juga semakin meningkat juga. Itu merupakan suatu hal yang cukup baik. Karena dengan deteksi dini atau screening dini dengan pemeriksaan kognisi itu kita bisa lebih aware sehingga untuk perkembangan penyakit tersebut menjadi lebih berat itu dapat dicegah. Oleh sebab itu tadi memang ada pemeriksaan-pemeriksaan awal nih. Bila kita mengalami kok saya mudah lupa sehingga mengganggu aktivitas saya sehari-hari atau mengganggu aktivitas saya dalam bekerja, bisa langsung diperiksakan, dilihat tuh screening kognisinya apakah ada gangguan atau tidak gitu. Terus untuk di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini ada nggak sih untuk screening untuk penyakit Alzheimer ini Dok? Oke, kita di sini memang dokter spesialis sarafnya ada bertiga ya. Ada Dokter Yani, saya dengan Dokter Dina. Kami bertiga berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang paripurna. Salah satunya adalah dengan pelayanan untuk poli atau pelayanan terhadap pasien-pasien dengan gangguan memori atau gangguan kognisi. Di Sita Nala sendiri bisa dilakukan pemeriksaan tes kognisi, misalnya Mokaina atau Serat, kemudian TMT atau Trial Making Test. Kemudian di Sita Nala juga ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lumayan canggih, yang cukup canggih ya sampai saat ini, seperti MRI kepala, sehingga adanya lesi atau penurunan dari volume hipokampus itu bisa terdeteksi juga. Keren ya Gitu. Dok ya, udah canggih sekarang ya. Tentunya. Luar biasa. Terus nih Dok, apa sih peran perawatan paliatif dalam menangani pasien Alzheimer? Oke, jadi untuk penyakit Alzheimer itu sendiri memang tadi ya, dia sifatnya progresif. Jadi semakin waktu semakin bertambah. Oleh sebab itu peran dari lingkungan sekitarnya menjadi hal yang penting. Salah satunya adalah perawatan paliatif atau perawatan pasien ketika berada di rumah atau di lingkungan keluarganya. Sehingga peran dari peran paliatif ini bukan hanya untuk merawat pasien saja, tapi bagaimana mencegah atau mempertahankan fungsi otak dari pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga pasien tersebut agar tidak mengalami komplikasi yang berbahaya. Misalnya apa? Ketika dia mengalami lupa, mungkin dia keluar rumah dan bisa aja lupa jalan pulang yang tadi saya bilang. Jadi hilang. Jangan sampai tuh. Jadi peran paliatif selain untuk tadi mengingatkan minum obat, kemudian mengingatkan bahwa harus kontrol ke dokter, tapi juga harus menjaga pasiennya. Misalnya pasiennya itu di rumah nyalain kompor, kan kalau lupa bahaya, bisa betul, kebakaran. Bener. Terus ternyata jangan dianggap remeh ya Dok ya, penyakit lupa ini. Tadi kayak dia keluar rumah nggak pulang lagi, bahaya. Dan yang paling penting adalah melatih otaknya juga. Jadi tetap orang-orang dengan gangguan memori atau gangguan kognisi seperti salah satunya adalah Alzheimer tadi, itu tetap harus distimulasi di rumah. Jadi jangan cuma disuruh istirahat, dikurung di kamar doang. Jangan gitu. juga ya Dok ya. Tapi harus diajak sosialisasi juga. Walaupun memang pada awalnya sulit, tapi ketika kita mencoba itu akan lebih mudah sebenarnya. Terus habis itu yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri dari pasien tersebut. Dengan
mengikut sertakan pasien tersebut dalam kegiatan sehari-hari, itu pasti akan meningkatkan juga kepercayaan diri dari pasiennya, sehingga diajak dia akan ya dok ya. Akan menjadi lebih cepat untuk atau setidaknya mempertahankan fungsi otak yang ada gitu Mbak Despira. Berarti peran keluarga sangat penting ya dok ya. Bener banget. Jangan sampai dicuekin juga ya dok ya, mentang-mentang dia lupa gitu kan. Iya, terus dikurung di kamar. Soalnya kadang-kadang pasien Alzheimer itu ada komplikasi yang disebut sebagai BPSD. Apa tuh atau BPSD? Gangguan ke arah psikisnya. Jadi mungkin mudah marah, ada halusinasi gitu juga. Mungkin kalau kita ada merawat keluarga kita yang sudah senior seperti itu, nah itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai dia ditinggalkan atau merasa ditinggalkan gitu. Berarti benar-benar harus kitanya juga sabar ya dok ya. Yes, benar sekali. Jangan sampai dia benar tadi pergi keluar, jangan dibiarin. Takutnya lupa pulang, nggak balik. Kita yang repot juga kita juga sebagai keluarga ya dok ya. Benar-benar tuh. Bagaimana sih dok cara merawat orang Alzheimer di rumah tadi yang gitu kan, jangan dicuekin. Kita harus sabar. Ada nggak dari dokter lagi tipsnya untuk merawat orang Alzheimer ini? Oke, jadi kalau untuk perawatan orang Alzheimer atau orang pikun itu sendiri, faktor lingkungan mempengaruhi yang tadi saya bilang ya. Salah satu yang bisa dilakukan atau dilakukan oleh para penjaga atau caregiver dari penyakit pasien Alzheimer itu sendiri, pertama adalah modifikasi dari lingkungan. Pertama bisa dilakukan pemilihan cat rumah yang sesuai. Jadi nggak boleh tuh cat rumah itu yang gonjreng-gonjreng kayak lebaran itu kan bisa hijau. Lebaran lagi gonjreng-gonjreng dokter. Berarti warnanya harus yang kalem kayak gini ya, coklat, krem yang lembut ya dok ya. Bener-bener yang membuat pasien lebih terlalu aktif gitu ya. Jadi kayak warna-warna putih, warna-warna coklat. Ibaratnya kayak warna-warna bumi lah. Yang adem gitu dilihatnya ya dok ya. Terus habis itu hindarin kaca yang banyak. Kadang-kadang pada pasien Alzheimer yang sudah mengalami gangguan komplikasi BPSD misalnya, muncul halusinasi. Jadi ketika dia bercermin, mungkin dia melihat atau ada gangguan melihat mungkin menyikapi dirinya bukan dirinya, itu bisa aja terjadi. Jadi makin halusinasinya makin muncul. Jadi hindarin banyak kaca. Terus yang ketiga, bisa dimodifikasi dari settingan AC ataupun kipas angin. Itu juga mempengaruhi. Jadi kalau bisa jangan langsung mengarah ke pasien tersebut, karena sensasi sentuhan seperti misalnya kipas atau angin AC itu juga bisa berdampak pada pasien-pasien yang Alzheimer. Mungkin dianggapnya bukan sebagai rasa dingin atau rasa nyaman, tapi suatu hal yang malah membuat dia jadi tidak nyaman. Apabila tidak nyaman, muncul tuh halusinasinya biasanya. Terus habis itu jendela. Untuk yang malam, apabila dia ditutup gorden jendelanya, jangan upayakan gordennya itu jangan bergerak. Karena ketika ada angin, terus gordennya itu bergerak, muncul halusinasinya juga. Oleh sebab itu, settingannya biasanya kamarnya antara angin dengan gorden itu jangan langsung bersilangan gitu. Harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Terus habis itu juga ada ketika muncul gangguan lain seperti keseimbangan gitu ya. Nah, perlu antisipasi misalnya modifikasi dari toiletnya. Jangan sampai orang-orang dengan gangguan kognisi khususnya terlebih misalnya Alzheimer itu mengalami cedera kepala ketika dia misalnya ke kamar mandi kemudian terpeleset atau jatuh gitu sih. Hati-hati. Aku ngedenger dari penjelasan dari dokter Alzheimer, aku kayak mirip-miripnya kayak gangguan halusinasi juga ya dok ya. Bisa jadi dia muncul kayak, di akhirnya adalah gangguan halusinasi juga, atau tadi komplikasi BPSD itu. Ya, jadi kayak gangguan psikis juga ya dok ya. Apa itu harus dikonsulin ke dokter jiwa juga nggak dok? Ketika dia terlalu bermakna, muncul tadi ya komponen-komponen dari BPSD, memang perlu perawatan yang horizontal, yang
menyeluruh. Ya, termasuk konsultasi dengan multidisiplin. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah merawat bersama dengan dokter psikiatri tentunya. Iya, soalnya kayak psikisnya juga kayak kena ya dok. Jadi kayak sensitif gitu ya dok ya. Kayak atau hordeng aja harusnya jadi kayak dia berhalusinasi, jadi ketakutan juga ya dok ya. Bisa. Berarti memang harus hati-hati dan sabar ya dok merawat pasien Alzheimer ini. Iya, jangan sampai caregiver atau yang merawatnya juga mengalami stres juga nih. Iya benar, jadi shock nanti dia jadi kesel juga dok. Iya. Kebawa dia sama-sama stres. Kalau di luar negeri memang karena pasien Alzheimer ini banyaknya pada usia senja atau pasien geriatri, memang sudah multidisiplin. Ada dokter neonya, ada dokter penyakit dalam bagian geriatrinya, ada dokter rehab bagian geriatri juga, ada dokter tadi jiwa juga dokter bisa masuk di dalam. Gitu. Terus ya dok ya, bagaimana Alzheimer mempengaruhi keluarga dan orang-orang terdekatnya dok? Iya tadi ya, karena ketika dia ada seorang dari keluarga kita yang mengalami gangguan kelupaan, mungkin perlu awareness atau perhatian dari anggota keluarga lainnya. Ini harus lebih sih ya dok. Jadi tetap harus perhatian juga nih. Mungkin dari pertama mengingatkan obat, udah pasti kan. Kemudian juga menjaga supaya makannya tetap baik, nggak lupa makan, ibadah. Kemudian tadi peran untuk sosialisasi itu juga penting. Jadi jangan ditinggalkan orang-orang yang mengalami gangguan kelupaan atau Alzheimer ini. Terus untuk jika jangkauan lama nih Alzheimer itu membahayakan gak sih dok? Terus apa aja sih pengobatan yang harus dilakukan dok? Iya, kalau untuk apabila dibiarkan ya, tadi komplikasinya bisa muncul BPSD atau muncul gangguan-gangguan saraf lainnya, sampai misalnya apabila dia terjadi ketidakseimbangan, pasien tersebut rentan jatuh. Ketika jatuh, cedera kepala, muncullah kemungkinan perdarahan. Jadi membahayakan ya dok. Membahayakan pasien itu sendiri. Kemudian untuk pengobatan sampai saat ini memang yang bisa dilakukan adalah meminimalisir gejalanya. Karena sebenarnya penyakit Alzheimer itu merupakan penyakit neurodegeneratif ya tadi saya bilang. Kerusakan dari neuron yang terjadi secara perlahan-lahan akibat faktor penuaan, faktor usia mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu obat-obatan yang diminum juga adalah untuk meminimalisir gejalanya, ya. Seperti misalnya peningkat daya ingat, atau mungkin ada namanya karena dia sebenarnya disebabkan karena adanya amyloid dan protein tau, karena clearance-nya terganggu. Salah satu pengobatan yang diberikan adalah untuk meningkatkan clearance atau pembersihan dari protein jahat atau protein tau itu dari otak pasien tersebut gitu. Jadi medikamentosa tetap. Kemudian yang kedua bisa juga tadi dengan aktivitas brain gym, seperti misalnya sosialisasi, kemudian kayak stimulasi kognisi, itu juga bisa dilakukan. Dan di Citanala juga bisa di Polisaraf. Jadi ada namanya stimulasi kognisi gitu. Oke, ini lagi jika sahabat OBS dok ingin mengkonsulkan, mungkin ada keluarganya lah yang kena Alzheimer, ingin konsultasi langsung dengan dokter tuh bisa ditemui kapan aja sih di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Citanala ini? Oke, kami bertiga dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Citanala Tangerang ini praktek setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat untuk pasien umum dan pasien PJS, dan hari Sabtu untuk pasien umum dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi untuk para sobat healthies, sahabat Citanala, bisa langsung apabila ada keluhan segera berobat ke RSUP Dr. Citanala. Apalagi langsung ketemu sama Dokter Ivan. Dokter Ivan banyak fansnya ibu-ibu kalau aku lihat di Poli, maunya ketemu Dokter Ivan katanya gitu tuh dok. Gimana tuh dok? Bener kan tapi? Enggak juga kok, pasien saya juga banyak. Ada bapak-bapak juga. Ada bapak-bapak juga. Orang yang kebanyakan lanjut usia yang kalau kena Alzheimer ini ya dok ya. Betul. Terima kasih ya dokter udah mau datang lagi ke OBS Podcast. Senang sekali juga nih bisa main-main lagi nih kesini. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Apalagi tadi aku nanya jadwalnya sibuk banget dokter Ivan. Oke. Dengan cara subscribe, like, comment, and share melalui channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa. Citanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.